Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita ditemukan kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita, dan alhamdulillah kalau tidak salah pertemuan lalu kita sudah selesai ya. Bukankah begitu? Alaysa kadzalik, ikhwan? Bala. Masyaallah. Baik. Mungkin kita akan bahas soalnya. Insyaallah pekan akan datang atau pertemuan yang akan datang kita ujian. Ya. Kalau ini pertemuan yang ke-15. Ini pertemuan yang ke-15 atau yang ke-16? 15 tadi. 16 ya. Rojaah sekilas untuk matanya ya. Kita rojaah sekilas untuk matanya. Dari muqaddimah. Di sini beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Nah, di sini beliau menyebutkan muqaddimah di muqaddimah ini. Ya. Jadi di muqaddimah ini beliau menyebutkan apa? Silakan dibaca. Pak. Silahkan dibaca artinya. Man yaqra? Pak Aan. Coba Pak Aan. Artinya saja. Iya. Untuk muqaddimah dibaca artinya apa? Silahkan. Berkata. Berkatalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Yang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri, Syekh Sulaiman. Segala puji bagi Allah, dengan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan orang yang mengikutinya. Nazom atau syair ilmiah ini ditujukan untuk orang yang menginginkan pengetahuan tentang nun, tanwin, dan mad, macam-macam mad. Ya. Aku menamakan ini dengan Tuhfatul Atfal dari Syekh kami Al-Mihri yang memiliki kesempurnaan. Aku berharap
akan manfaatnya untuk para penuntut ilmu, ganjarannya, penerimaannya, dan pahalanya. Sawab. Tadat. Ya, jadi alhamdulillah di sini di muqaddimah ini alhamdulillah Syekh Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri, beliau telah memuji Allah dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang-orang yang berkeluarganya dan orang-orang yang membaca Al-Quran ya. Setelah itu beliau waba'at ini fasal ya, fasal kalam. Kemudian beliau mengatakan apa nazam ini ditujukan untuk siapapun yang ingin mempelajari nun mati dan tanwin dan mat. Namun kenyataannya pada Tuhfatul Atfal ini enggak cuma dua pembahasan ini, enggak cuma nun mati, tanwin dan mat, tetapi ternyata lebih dari itu. Tetapi di sini beliau menyebutkan saya di sini menurut Tuhfatul Atfal ini yang mana di dalamnya membahas tentang hukum nun dan tanwin dan mat, itu maksudnya diawali pembahasannya dengan nun mati dan tanwin dan diakhiri dengan mat gitu. Karena di sana banyak pembahasan ya, nggak cuma hukum nun mati dan tanwin, tapi juga ada hukum mati, hukum mensukun maksudnya ya, ada juga hukum mim dan nun yang bertasydid, ada juga hukum lam ta'rif dan lam fi'il ya kan, ada hukum idgham, ada baru hukum mat ya. Jadi mat ini wal mudud ini adalah penutup, adapun nun dan tanwin itu pembuka. Maksudnya Tuhfatul Atfal ini isinya dibuka atau dimulai dengan pembahasan nun mati dan tanwin, diakhiri dengan pembahasan tentang hukum mat ya, yang mana mat ini ada mat asli dan ada mat far'i. Beliau menamai dengan Tuhfatul Atfal, yang mana beliau mengatakan ini dari guru kami Al-Mihi. Beliau pun berharap mendapatkan manfaat ya dari kitab tersebut, bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, khususnya para tulab, para penuntut ilmu dan umumnya kaum muslimin, dan mendapatkan pahala ya dari kitab tersebut. Setelah itu baru beliau mulai dengan ahkamun nun, as-sakinah wa tanwin. Beliau membacakan ahkamun nun as-sakinati wa tanwin. Linnuni intas kun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صوان تلا وثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن وثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما. Ya, ini hukum nun mati dan tanwin ada 4 ya. Yang pertama izhar, hurufnya ada berapa? Izhar
6. Ada 6 ya. Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Yang mana 6 huruf itu keluarnya dari al-halq ya. Al-halq. Hurufnya apa saja? Hamzun, hamzah dan ha. Tuma kemudian ainun ha muhmalatani yang tidak bertitik. Ain dan ha itu tidak bertitik. Tuma kemudian ghainun qa'u, ghain dan qa. Berarti ada 6 ya. Idhal. Yang kedua wasani, yang kedua idghamun bisittatin atat, yang kedua itu idgham dan juga ada 6 hurufnya. Apa saja? Yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw dan nun ya. Yang mana yarmaluna ini dibagi dua ya. Yang pertama itu yanmu, yang kedua itu lari ya. Yanmu itu idgham bi gunnah, lari idgham bila gunnah. Lakinnaha qismani qismun idghama fihi bi gunnatin bi yanmu ulima. Tetapi untuk idgham ini ada dua. Yang pertama diidghamkan ya, di dalamnya ada gunnah yanmu ya. Diidghamkan kapan? Tidak dibaca dengan idgham ketika ya berada pada satu kalimat. Artinya ketika nun mati ketemu dengan ya, ketemu dengan nun ya, itu dalam satu kalimat, ketemu dengan wawu dalam satu kalimat, maka di sini tidak dibaca dengan idgham, tapi dibaca dengan izhar. Seperti apa? Dunya, sinwan ya, dibacanya dun jelas nunnya, sin dibaca jelas nunnya. Ini namanya izhar wajib atau izhar mutlak ya. Izhar apa? Izhar Mutlak. 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 Kemudian pembagian idgham yang kedua adalah bi ghairi gunnah. Hurufnya ada dua, fil lam wa ra, lam dan ra ya. Dan yang ketiga asalisul iqlab, yang ketiga itu iqlab. Nah, hurufnya satu, indal ba'i, huruf ba ya. Yang mana itu bunyinya berubah menjadi mim disertai dengan gunnah ma'al ikhfa ya, disertai ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u, dan yang keempat adalah ikhfa. Ya sisanya indal fadili ya, sisanya dari huruf. Wajibun lil fadili, wajib untuk kita ketahui ada berapa? Khamsatin min ba'di asyar ya, 5 sama 10, 15. Rumusnya beliau sediakan di sini sifda sana kabja da syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha'wal ya, yaitu sod, za, ta ya, sod, azal, ta, apalagi ini, kaf, jim ya, shin, kemudian qad, qaf, sin, dal, o, zai, fa, ta, bod, wo ya. Jadi ada 15. Ya, kesimpulannya ada 4 hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, silakan selanjutnya dibaca Pak Adri Fauzi. Pak Adri Fauzi hadir. Pak Adri Fauzi. Pak Ujang Dadang aja, Pak Ujang Dadang. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Adri Ujang Fauzi. Dadang hadir Ustaz. Sampai Adri Fauzi hadir Ustaz. Pak Adri Fauzi hadir. Bisa tolong bacakan artinya Pak Adri? Pak Adri dari linuni intaskut dibaca artinya?
Linnuni intaskun ini Ustaz. Artinya dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. 1. Nun sukun adalah nun yang kosong dari harakat dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkannya. Ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasal, yakni ketika menyambung bacaan, atau wakaf, yakni ketika berhenti. Ia berada pada isim-isim, fiil-fiil, dan huruf di tengah dan akhir kata. Contoh, dibacain Ustaz. Langsung aja. Langsung aja. 2. Kita baca matanya aja. 2. Tanwin adalah nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim pada pengucapan ketika wasal dan tidak ada dalam tulisan juga ketika wakaf. Assalamualaikum Ustaz. Maaf baru masuk. Iya, nah, betul Ahlan. Lanjut. Ustaz, Iya. Jin baru masuk. Iya, silakan Pak Irawan ya. Iya Ustaz, hujan Ustaz. Jadi nggak bisa ke ini tempat sekolah, ke sekolah. Ada. Ya, lanjut. Terus yang mana tadi bacanya, Pak? Sampai tanwin adalah nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim pada pengucapan ketika Nah, kita baca wasal. matanya saja, Pak. Kita baca matanya aja. Matanya itu yang ini aja nih. Terjemahan dari matan. Terjemahan dari nazomnya aja. Syarahnya nggak usah. Bagi nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. Yang pertama, izhar. Apabila nun sukun dan tanwin ada sebelum 6 huruf halaqah atau tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah keenamnya hamzah, ha, kemudian ain, ha yang tidak bertitik, lalu ghain dan kha. Yang kedua, idgham dengan 6 huruf yang hadir dalam yarmaluna yang telah tetap menurut ulama qiraat. Akan tetapi ia terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, idgham bi gunnah pada yanmu yang sudah diketahui. Kecuali jika keduanya pada suatu kata, maka janganlah Anda idghamkan seperti ad-dunya, kemudian sinwanin yang berikutnya. Dan bagian yang kedua, idgham bi ghairi gunnah pada lam dan ro yang Anda sifati dengan takrir. Dan yang ketiga adalah iklab pada huruf ba. Ia berubah. Syukron Pak Adri Fauzi. Ya, Ya. sekarang iklab dilanjutkan oleh Pak Ujang. Tadi mana Pak Ujang? Ada Ustaz. Ujang. Ada Ustaz. Ya, lanjutkan Pak Ujang yang iklab. Silakan artinya. Dan yang ketiga iklab. Lanjutannya yang tadi Ustaz ya? Apa? Ya, yang ketiga. Wasalisul iklabu. Baca artinya saja ya, Pak Ujang.
Yang kedua idgham dengan 6 huruf yang hadir dalam Yang ketiga, iklab. Ini, Mas Ali. Matanya dan yang ketika ketiga adalah iklab. Dan yang ketiga adalah iklab pada huruf ba. Ia berubah menjadi mim dengan gunah serta disamarkan. Lanjut, yang keempat, ikhfa. Dan yang keempat, ikhfa, yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut ulama qiraat. Dalam 15 huruf yang rumusnya telah aku rangkum dalam kalimat bait syair berikut ini. Sibdasana kamjada sah sun qad sama dun toyiban zid fi tuko do 5. Terus? Taiban. Lagi baca sibdasana. Sibdasana kamjada Eva. sah sun qad sama dum Ulangin. sibdasana sibdasana kamjada sah. Yep. Nah, Ustaz. Fa gimana baca fa? Coba. Fa. If, uf. Af, if, uf. Bukan pakai P, pakai F. Af, if, uf. Af, if, uf. Lagi. Af, if, uf. Jadi bukan pakai P. Sif zasana kam jada syakhsun qad sama, ya. Nah, Ustaz. Sif dasana kam jada syahsun qad sama. Qad sama. Nah, gitu. Sif dasana kam jada syahsun qad sama. Lanjut, terus Dum toyiban zid fi tukon do 5. Iya. Ini pesan dari bait ini, sif bersifatlah, artinya tumbuhkanlah sifat, ya. Zasana kam jada syakhsun qad sama, bersifatlah dengan sifat yang terpuji, ya, dengan sifat yang terpuji. Kam jada syakhsun qad sama, kam itu di sini berapa banyak, ya, artinya atau betapa banyak, ya, orang yang baik. Kam jada syakhsun, berapa atau betapa banyak orang yang baik itu qad sama, derajatnya itu tinggi, ya, karena apa? Karena dia baik. Dum dawam, senantiasa, tetap, toyiban, berbuat baik, tetap berbuat baik, zid fi tuqa, tambah ketakwaan, ya, do' zalima, dan lepaskanlah atau tinggalkanlah, letakkanlah orang yang berbuat zalim atau kezaliman. Nah, ini cukup bagus ini, ya, pesan dari rumus huruf ikhfa. Ya, selanjutnya tentang apa? Matan tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Selanjutnya siapa nih? Syukron, Pak Ujang, ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Abu Ihsan, Pak Agus Rudianto, boleh dibacakan, Pak Agus Rudianto. Wa gunna miman
Artinya dan gunakanlah. Matan 17 ya Ustaz? Iya betul. Iya. Wa gunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa kunnatin bada, dan gunakanlah mim kemudian nun yang bertasdid dan namai semuanya dengan huruf gunnah yang tampak. Ya. Jadi gunakanlah maksudnya adalah panjangkanlah gunnah pada nun dan mim yang bertasdid. Ya, yang mana nun dan mim yang bertasdid ini disebut dengan huruf apa? Huruf gunnah. Ya, jadi bacanya ditahan. Dua huruf ini bacanya ditahan. Panjang gunnahnya. An-nas tumma jamma, seperti itu kurang lebih. Ya, selanjutnya kita masuk pada hukum mim sukun wal mimu. Ya, selanjutnya Pak Agus ada Pak Anwar Supriyadi. Ada Pak Anwar? Ada Ustadz. Pak Anwar dibaca artinya saja. Wal mimu dan mim yang artinya dibaca. Mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif layyinah bagi orang yang berakal. Hukumnya ada tiga yang hafal, yaitu ikhfa, idgham, dan izhar saja. Yang pertama ikhfa, ia datang sebelum huruf ba dan namakanlah ikhfa syafawi atau untuk para qori. Yang kedua idgham, ia datang dengan huruf semisalnya dan namakanlah dengan idgham shogir atau idgham mimi, wahai anak muda. Yang ketiga izhar, ia pada huruf-huruf sisanya dan namakanlah dengan izhar syafawi. Kemudian berhati-hatilah terhadap huruf waw dan fa, akan tersembunyikan. Berhati-hatilah terhadap huruf waw dan fa, akan tersembunyinya iya atau mim sukun karena kedekatan dengan kesamaan makhrajnya maka ketahuilah. Jadi pada bab ini hukum mim sukun, beliau menjelaskan tentang hukum mim sukun apabila bertemu dengan tapi bukan alif, ya, tapi bukan alif. Karena kalau alif itu bagi orang yang berakal, artinya orang yang pandai tajwid itu tahu alif itu adalah huruf yang sukun. Alif itu selamanya alif mati, ya, bertanda sukun. Tidak mungkin ketemu dengan mim yang sukun, ya. Maka hukumnya ada tiga, ahkamuha salasah. Hukumnya ada tiga. 1 ikhfa, 2 idgham, 3 izhar, ya. Yang pertama ikhfa ketika ketemu dengan ba, ya. Ikhfa ketika ketemu dengan ba. Mim ketemu ba, maka ikhfa-nya ikhfa syafawi. Kalau yang kedua itu hukumnya ketika ketemu dengan mim juga. Mim ketemu dengan mim, maka namanya idgham mimi atau idgham mislain. Dan yang ketiga itu izhar, ya. Kapan? Ketika mim mati ketemu dengan huruf sisanya, huruf selain ba, selain mim. Ketika mim mati ketemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba, maka hukumnya izhar syafawi. Dan hati-hati, ya, hati-hati
Ketika mim mati bertemu dengan wawu atau dengan fa, ya jangan sampai kita membacanya samar, ya jangan dibaca samar. Kenapa khawatir dibaca samar? Karena itu berdekatan, ya. Mim dan fa itu kan bibir, waw juga bibir, ya khawatir nanti disamarkan. Hati-hati tetap ya dibaca apa? Dibaca idhar, jangan disamakan. Allahu a'lam. Ya, lanjut. Hukum lam pada alif lam dan pada lam fi'il. Ya, lilami al halani. Lilami al halani dibaca artinya setelah Pak Anwar ada Pak Arif dari Sandik. Silakan Pak Arif dari Sandik. Ya, Ustaz. Ini ya artinya saja Pak. Lam pada alif lam memiliki dua keadaan yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Pertama, mengidharkannya, maka sepatutnya lah Anda mengetahuinya. Ia berada sebelum 14 huruf hijaiyah. Maka itu ambillah ilmunya dari ibghi hajjaka wa khaf akimah. Kedua, mengidghamkannya pada 14 huruf juga. Maka itu pahamilah rumusnya. Tibasum masil ruhman tafuz difzani'am da'su azonnizur syarifan lil karom. Lam yang pertama da'su azonnin zur syarifan lil karom. Da'su azonnin zur syarifan lil karom. Lam yang pertama sebutlah dengan nama Qamariyah, dan lam yang kedua sebutlah dengan nama Samsiyah. 9 Zat. Yang Qamariyah yang pertama Samsiyah. Lanjut. Dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak, yakni pada contoh berikut. Al-taqo, kulna, kulna'am. Ya. Jadi ini alif. Alif lam. Lam juga, Ustaz. Ya. Ya, sekarang Pak Dedi. Jadi ini tentang lam ya. Lam itu ada dua keadaan. Yang pertama itu diizharkan, yang kedua diidghamkan. Yang diizharkan itu yang disebut dengan alif lam qamariyah ya. Yang diidghamkan disebut dengan alif lam syamsiyah.
Sama-sama, baik yang alif lam qamariyah maupun syamsiyah, keduanya jumlah hurufnya ada 14. Yang qamariyah itu mana? Ibghi hajjaka. Kemudian yang syamsiyah itu Taibatu masil ruhman tafus tifza ni'am da'su adhan min zur syarifan bil karam. Ya, ibghi hajjaka. Ibghi hajjaka. Ini ada pesan juga ya. Artinya juga bagus ini ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi itu dari kata bagha yabghi dan ibtagha yabtaghi. Ya, carilah haji. Ibghi hajjaka, carilah hajimu. Maksudnya carilah hajimu itu carilah haji yang mabrurmu. Wa khaf dan takutlah aqim. Aqim itu dari maksud aqim itu kalau perharfiahnya itu mandul, dan takutlah kamu akan kemandulannya. Maksudnya mandul itu tidak berpahala ya. Ibghi hajjaka, carilah hajimu, maksudnya carilah hajimu yang mabrur ya. Wa khaf dan takutlah akan kemandulannya, maksudnya takut akan ibadah hajimu itu tidak diterima. Bagus nggak nih pesannya nih? Ini walaupun ini rumus tapi juga bagus ya, ada pesan yang bisa kita dapat. Macet, Ustaz. Ya, gimana? Jelas suara? Jelas, Ustaz. Ya, Jelas, sekarang Ustaz. Jelas. Ya, apa tadi? Masuk Tadi- pesan dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu tadi apa? Carilah haji mabrurmu, takutlah kamu akan kemandulannya. Iya, maksudnya mandul di sini apa? Hajinya tidak berpahala. Pahala. Kemudian di sini juga itu ini adalah alif lam apa ini? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, ini alif lam apa? Komariah. Alif lam qamariyah. Jadi kalau ada lam ya, ada lam ketemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini ya, alif ini ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha, maka harus dibaca jelas. Lamnya dibaca jelas. Maka itu disebut. Kemudian yang kedua, tanihima idghamuha, yang kedua diidghamkan sama fi arba'i wa asrotin pada 14 juga. Rumusnya apa? Tibtum masil rohman tafus bidhani'an ta'su awzan min zur syarifan bil karam. Berbuat baiklah ya, berbuat baiklah engkau, summa kemudian sil rohman ya, apa namanya, sambung silaturahmi ya, sambung tali silaturahim, tafus ya, kamu akan beruntung, dari kata faza ya, fuzu. Bif zani'am, sandarkanlah kepada pemilik nikmat ya, atau bersandarlah pada pemilik nikmat. Maksudnya bersandar kepada pemilik nikmat. Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Allah. Allah. Pemilik nikmat siapa? Allah. Allah. Daksu azonin, tinggalkanlah, buanglah buruk sangka ya, suuzon. Zur syarifan, kunjungilah, ziarahilah orang-orang yang mulia, lil karom ya, kamu akan mulia. Baik. Selanjutnya, walam al-ula, lam yang pertama disebut dengan qamariyah. Yang pertama tadi gitu ya, yang dibaca jelas.
Dan yang kedua ini yang dibaca idgham ini alif lam tamziyah. Kemudian apa? Wa al-dhirona lama fi'lin mutlaqah. Sudah dibaca? Udah nih ya. Dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak, yakni pada contoh berikut. Qul na'am. Qul na'am wa qulna wal taqa. Qul na'am. Ya, jadi ketika lam ketemu dengan nun, lam ketemu nun, lam ketemu dengan ta. Nah ini. Qul na'am. Qul na il taqa. Tapi di sini beliau kan menjelaskan lam fi'il ya. Dan beliau menjelaskan lam fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi lam yang ada pada kata kerja. Ini kan kata kerja. Iltaqa itu kata kerja. Iltaqa yaltaqi itu bertemu artinya. Iltaqa yaltaqi iltiqaan wa multaqa. Multaqi fahuwa multaqi wa dzaka multaqa. Iltaqi la taltaqi multaqa. Nah ini bertemu. Artinya qabala yuqabilu. Ya. Bertemu. Kan kata kerja nih kan. Jadi lam ya ketemu dengan huruf ta dalam satu kata di kata kerja. Lam ketemu dengan nun dalam kata kerja. Qulna kami berkata. Qul na'am katakanlah ya. Itu kan kata kerja semua kan. Nah, beliau menjadi hukum kata apa namanya lam yang dibaca izhar pada fiil ya. Tapi sebenarnya dalam fiil juga dalam kata kerja juga lam itu enggak selamanya dibaca izhar. Ada juga yang dibaca idgham. Ya. Dibaca idgham ada enggak? Ada ya. Di sini lihat. Aqul lakum dibaca jelas apa idgham? Aqul lakum. Idgham. Idgham Tad. Idgham ya. Waqur rabbi dibaca jelas waqul apa waqur? Waqur rabbi. Nah, dibaca izhar apa dibaca idgham? Idgham. Oh. Jadi maka hukumnya di sini nggak cuma izhar ya, tapi di sini beliau hanya membahas atau menyinggung yang izhar saja. Ya, kesimpulannya ini. Alhamdulillah, kesimpulannya lam ada dua, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Ya. Kalau di tengah kata yaitu izhar, kalau di tengah kata itu bisa dijawab. Jadi beliau di bait ini beliau hanya menyinggung yang ada di tengah kata saja. Kalau di tengah oke. Itu dibaca jelas. Tapi kalau di akhir kata maka ada dua. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca dengan idgham. Allahu a'lam. Ya. Selanjutnya mutamathilain dan mutaqaribain dan mutajanisain. Ya, jadi siapa yang belum baca? Pak Cecep Hendra sudah baca, Pak Cecep Hendra belum baca ya? Nah, Ustaz. Coba Pak Cecep. Jika dua huruf pada sifat-sifat dan makhraj-makhrajnya sama, maka dia lebih berhak disebut dengan al-mislain. Adapun jika keduanya memiliki kedekatan secara makhrajnya dan pada sifatnya berbeda, maka keduanya dijuluki dengan mutaqaribain.
atau keduanya sama pada makhraj tanpa ada sifat, maka ia dipastikan dengan mutajanisain. Kemudian jika sukun awal dari setiap hurufnya, maka namakanlah dengan idgham shaghir. Ataupun apabila dua huruf itu berharokat pada masing-masingnya, maka katakanlah semuanya dengan idgham kabir. Maka pahamilah ia dengan contoh-contohnya. Iya. Jadi di sini beliau membahas tentang idgham dari sisi makhraj dan sifat. Ya. Jangan ditinjau dari sisi apa? Makhraj dan sifat. Bahwasanya idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifat itu ada tiga. Yang pertama, ketika makhraj dan sifatnya itu sama, maka itu berhak untuk dikatakan taqaraba, ya, mutaqaribain, bukan mutamathilain, bukan mislain. Yang sama berhak dikatakan misla. Inti sifati wal makharij tafaq harfani fal mithlani fihi mahaq. Jadi kalau sama, makhraj dan sifatnya sama, maka disebut mislain atau mutamathilain. Ya, kalau yang berdekatan wa iyakuna makhrajat taqaraba, berdekatan baik makhraj maupun sifatnya, ya, makhrajan taqaraba, makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda, artinya di sebagian sifatnya beda, maka laqabilah julukilah itu dengan mutaqaribain. Jadi kalau yang mutaqaribain ini makhrajnya berdekatan, ya, tapi sifatnya berbeda, maka disebut dengan mutaqaribain. Seperti apa ini? Mutaqaribain itu kayak tadi, ya, lam dan ro, ya, qaf dan kaf, itu mutaqaribain. Terus yang ketiga, au yakuna tafaqa fi makhrajin. Makhrajnya itu sama, tapi sifatnya berbeda di sebagian sifatnya. Kalau ini makhrajnya berdekatan. Yang kedua, makhrajnya berdekatan. Kalau yang ketiga, makhrajnya sama. Ya. Maka ini mutajanisain, sejenis. Kemudian kalau awalnya itu sukun, ya, maka disebut idgham shaghir. Tapi kalau berharokat dua-duanya, maka idgham kabir. Ambillah dengan contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya di sini. Ya, idrib bi'asaka, ya. Ini namanya idgham mithlain. Idhab bi kitabi idgham mithlain. Wa qad dakhalu idgham. Kemudian yang mutaqaribain itu ada mutaqaribain itu berdekatan. Jadi yang paling gampangnya qaf dan kaf. Terus apa lagi? Lam dan ro. Ya, kalau di sini yang dibahas kalau di sini itu juga berdekatan pada makhrajnya seperti dal dan sin, ta dan ta, ya, sebutkan sini ta dan kadzabat, ta kadzabat, qad sami', tapi yang ini untuk yang mutaqaribain ini antum ambil contoh saja
Mohon dicatat ya. Qaf dan kaf, kemudian lam dan ro yang lebih lebih gampang untuk pahamnya. Karena ini kan ini nggak diidghamkan ya. Bukan libat kan gitu ya. Jadi bukan kaza atau kami, tapi lebih tepatnya ya. Jadi untuk yang mutaqaribain ini, suara jelas? Suara Jelas, Ustaz. tolong ditulis ya, ditulis di buku antum. Untuk yang mutaqaribain ini, contohnya itu qaf dan kaf. Ya, qaf dan kaf itu kayak tadi qaf dan kaf atau lam dan ro, wa qurrabi itu kan. Wa qurrabi itu mutaqaribain. Ditulis ya. Takutnya nanti nyari-nyari nggak ada di dalam. Kemudian contohnya lagi yang mutaqaribain itu qaf ketemu kaf ya. Alam nakhluqukum di surat Al-Mursalat ayat 20 itu ada alam nakhluqukum. Ya. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Ustaz. Nah kalau ini kurang tepat ya. Nah kalau ini enggak diidghamkan. Terus diidharkan. Baik. Kalau yang diidghamkan itu ini keterangan Qiraat Abu Amr ya, Al-Basri, riwayat As-Susi. Maksudnya riwayat As-Susi dari imam atau qiraat Abu Amr Al-Basri yang dibaca dengan idgham. Jadi kalau riwayatnya Abu Amr itu dibaca dengan idgham. Bacanya qas-sami' kazzabat samudu. Tapi kalau di riwayat Hafiz an Asim itu jelas. Makanya yang kita datangkan contoh di sini biar antum juga mudah untuk paham qaf dan kaf tadi ya, sama lam dan ro. Kalau qaf dan kaf alam nakhluqukum di surat Al-Mursalat ayat 20. Kemudian kalau yang lam dan ro wa qur rabbi zidni ilma itu ada di surat Thaha ayat 114. Ya, sudah? Contoh untuk mutaqaribain sudah ya? Terus yang contoh mutamatsilain ya, mutajanisain ya. Sekarang mutajanisain yang sejenis. Makhrajnya sejenis sama tapi beda sifatnya. Seperti fa dan mim, ta dan to. Ini. Qalat ta'ifah irkam ma'ana. Nah, ini mutajanisain. Dua contohnya cukup. Wa qalat ta'ifah sama irkam ma'ana. Ini dipahami. Ya, alhamdulillah itu kesimpulannya. Idgham itu ada mislain atau mutamatsilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Insyaallah simpel aja. Yang mislain itu ketika dua hurufnya sama. Mutaqaribain itu ketika berdekatan ya, makhrajnya dan berbeda sifatnya. Seperti apa? Mutaqaribain tadi apa? Huruf apa dan apa? Kaf. Kaf dan qaf dan kaf. Qaf ketemu kaf, terus lam ketemu ro. Yang mutajanisain apa? Dengan to. Ba ketemu mim, terus a ketemu to gitu ya. Siapa tahu keluar nanti di ujian. Keluar di ujian, saya tanya yang sebutkan contoh mutajanisain satu saja, apa jawabannya?
Mim dan ba. Mim ba. Ya, antum sebutkan contohnya juga nggak apa-apa. Apa? Kam ar apa contohnya? Ir Irkam ma'ana. Irkab. Tulisannya jangan mim ya, tulisannya ba. Irkab. Tulisannya ba, jangan salah ya. Terus sama apa tadi? Qolat, qolat, to'ifah. Qolat, ada tak. Sukun ketemu to. Qolat, to'ifah. Kalau ditanya idgham, sebutkan contoh idgham mislain. Bisa sebutkan contoh idgham mislain apa? Cari contoh tadi ya. Nyari contohnya. Contoh idgham mislain apa? Yang sama pokoknya, yang sama. Tak ketemu tak. Pokoknya yang hurufnya sama. Lam ketemu lam. Ba sukun ketemu ba. Tasdid. Ya, ba ketemu ba. Ya. Ya harus tasdid ya Ustaz ya? Apa? Kalau yang contoh ini memang harus tasdid kah? Da sukun dengan da tasdid. Ini selain sagir. Yang ini ya. Ya karena dia ini di hab dikit. Anda idgham tasdid ini. Wa qad dakhalu fi asoka itu ya. Ya, terus setelah idgham masan mat, alhamdulillah jenis mat. Mat itu ada yang, saya baca aja ya. Mat itu ada yang asli dan ada yang mat itu ada yang asli dan ada yang Mat far'i. far'i. Coba huruf mat asli ada berapa? Huruf mat asli ada berapa? 3. Sebutkan. Alif, waw, ya. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya doma, ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu namanya mat asli. Ya. Terus yang kedua ada mat far'i. Ada mat far'i. Mat asli ini ya. Wujub wa jawazu wal luzum. Kalau yang far'i, nah ini mat far'i. Ada mat wajib, ada mat jaiz ya. Mat wajib, mat jaiz. Ada mat apa lagi? Mat silah, kubro, mat badal ya. Nah, di sini yang di mat far'i itu harus paham, ada yang karena sebab hamzah, ada yang sebabnya karena sukun. Jadi kalau sebabnya karena ketemu dengan hamzah, maka hukumnya mat wajib, mat jaiz, mat silah kubro, mat silah kubro dan mat silah mat badal. Kalau sebabnya karena ketemu dengan sukun, maka ada dua sukun itu, ada sukun asli. Kalau ketemunya sukun asli, maka mat lazim. Ya, mat lazim yang ada 4. Mat lazim, ini mustaqal, mat lazim, ilmi muqaffaf, mat lazim, harfi mustaqal, mat lazim, tapi muqaffaf. Kalau sukunnya itu sukun yang arid, maka hukumnya ada 2, mat arid sukun dan mat li. Allahu a'lam bishawab. Dan terakhir jenis mat lazim ya tadi ya, mat lazim sudah saya sebutkan. Ada berapa mat lazim? 4. Ada 4 ya. Mat lazim apa saja? Mat lazim mustaqal, mat lazim kalimi atau kilmi mustaqal, terus
Mad lazim ilmi mukhafaf. Ketika mad lazim harfi mutakal. Yang keempat mad lazim harfi Mukhafaf. mukhafaf. Ya, bisa baca nanti ini. Kalau ilmi itu terjadi pada kalimat, kalau harfi terjadi pada huruf. Ya, huruf di sini ya huruf-huruf muqatta'ah seperti huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal ya, alif lam di awal surat. Dan selesai watama dan selesai sempurna nazar ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala nizilatani abiyatuhu natut badali binnuha tarikhuha busra liman yutlimha thumma salatu wassalamu abada ala kitamil anbiya'i ahmada wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Nah, dan ini sudah kita bahas juga abiyatuhu nadun bada lidinnuha, ini jumlah baitnya. Nadun bada jumlah baitnya itu nadun bada, tanggalnya, tarikhuha tanggalnya atau tahunnya, busyra liman yudkhinuha, ba itu berapa, shin itu berapa, ro itu berapa, ya. Ini ada hitungannya di mana? Disebut dengan apa hitungan-hitungan ini? Hisabul jumal. Disebut apa? Hisabul jumal. Hisabul jumal. Ya, ini rumusnya. Kalau non itu menunjukkan 20, dal itu menunjukkan 4, ba menunjukkan 2, dal menunjukkan 4, alif menunjukkan 1, total 61. Nah, busra liman yutqinuha, busra itu ba 2, shin 300, ro 200, ya 10. Ya, busra 512. Liman lam 30, mim 40, nun 50, 120. Berarti busra liman itu 512 ditambah 120, yutqinuha ya 10, ta 400, qaf 100, nun 50, ha 5, alif 1, 566 di total. Maka kita jumlahkan antara 512 dan 120 serta 566, totalnya 1198. Ya, ini tahun pembuatannya ya, sehingga hasil di total 11 atau 1198. Ini tahunnya ya, tahun selesainya nazam tuhfatul atfal. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah ya di awal maupun di akhir. Nah, Hisabul Jumal itu ini. Jadi kalau ditanya sebutkan atau tulis Hisabul Jumal rumusnya, maka contohnya abjad hawaz hutti kalamun sa'fas orshad takhudun dodohun. Ya. Ini ngitungnya 10, ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ghain itu 1000. Ya.
Ya, cukup itu aja dulu. Allah, kayak ini. Ya. Siap ini untuk ujian. Insyaallah pekan depan ujian ya. Insyaallah. Allah. Insyaallah. Wah, insyaallah mudah kok. Ya, kullun i'malu kullun muyas kullun muyassar lima khuliqa lahu. Boleh lihat buku kah Ustaz ujian? Hah? Ujiannya boleh lihat buku kah? Ya, baca buku dulu. Baca buku dulu. Jadi, maksudnya kalau ditanya tutup buku gitu. Ya, ya nanti pokoknya kita berikan soalnya. Nanti bisa sebenarnya bisa di ruangan kayak Zoom ini, atau nanti kita kalau nggak kelar kita kasih waktu 1 pekan. Ya, Ustaz. Nggak 1 pekan sih. Mungkin kita kasih waktu 3 hari cukup nggak kira-kira untuk mengerjakan. Jadi nggak meski di ruang Zoom. Cukup insyaallah. Ya, antum masing-masing boleh nanti apa namanya japri, tapi jangan lupa nanti namanya. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Ya. Yang tentang mad aris disukun. Itu panjangnya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat? Maksudnya terserah gitu kah? Ya. 2, 4 bisa 6. Berarti kalau 2 semua gitu. 4 semua. 4 semua, 6 semua. Oke, siap. Jazakallah khair Ustaz. Ya, saya cukup ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Allah siap-siap ya habis tahapan ini hafalan 30. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.